Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan Project Resort Management. Perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Sahrul Munir, NPM 567. Yang kedua ada saya Ahmad Bagus Darmawan, NPM 579. Yang ketiga ada Muhammad Barudinsyah, NPM 586. Project Resource Management yaitu proses mengorganisasikan, mengelola, dan menempatkan orang-orang yang terlibat dalam sebuah proyek, sehingga orang tersebut dapat dimanfaatkan potensinya secara efektif dan efisien. Di sini ada tahapan untuk Human Resource Management. Yang pertama ada tahapan perencanaan sumber daya, yang kedua ada akuisisi tim proyek, yang ketiga ada membangun tim proyek, yang terakhir yaitu mengelola tim proyek. Case to managing people dan motivasi. Yang pertama, melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja. Yang kedua, pengembangan dan evaluasi karyawan. Yang ketiga, memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai. Yang terakhir, promosi, pemindahan, dan pemisahan. Teori proyek resource management menurut Abraham Maslow bahwa setiap diri manusia terdapat hierarki dari 5 kebutuhan, yaitu fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi. Kebutuhan fisiologis dan rasa aman dideskripsikan sebagai kebutuhan tingkat bawah, sedangkan kebutuhan sosial dan penghargaan serta aktualisasi diri sebagai kebutuhan tingkat atas. Cara mempengaruhi yang dapat membantu dan memperburuk proyek. Yang pertama adalah proyek lebih mungkin untuk berhasil ketika manajer proyek mempengaruhi orang menggunakan keahlian dan sebuah tantangan. Yang kedua adalah proyek lebih mungkin untuk gagal ketika manajer proyek terlalu bergantung pada kewenangan, uang, dan hukuman. Memperbaiki hubungan antar user dan developer. Hubungan apapun tidak pernah mudah dijalani, selalu butuh usaha dan pengertian, maka hubungan tersebut tidak berjalan dengan baik dan akan sulit mengetahui apa yang salah dan bagaimana cara memperbaikinya. Kemudian organizational planning, work definition and achievement. Organization planning ini perencanaan dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang dimana itu melibatkan sebuah identifikasi serta dokumentasi peran proyek, kemudian tanggung jawab, dan juga adanya pelaporan hubungan. Nah, outputnya itu meliputi yang pertama itu ada bagan organisasi proyek, ada juga rencana manajemen staffing, matriks tugas tanggung jawab, dan juga resource histogram. Selanjutnya yaitu staff acquisition, resource loading and leveling and team development, yaitu di mana ini sebuah pengembangan tim dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan, yang dimana dalam perusahaan tersebut haruslah mendapatkan orang yang memenuhi syarat untuk tim yang itu dimana peran tersebut sangat penting. Kemudian adanya manajer proyek. Nah, itu adalah orang yang cerdas dalam tim. Kemudian ada rencana staffing dan prosedur perekrutan yang baik. Nah, itu juga sangat penting dan sangat penting seperti intensif untuk merekrut dan juga retensi juga. Kemudian peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab manajemen sumber daya manusia. Nah, peran karyawan bagi sebuah perusahaan itu berupa keterlibatan mereka dalam sebuah perencanaan, sistem, proses, dan juga tujuan perusahaan. Nah, dalam manajemen sumber daya manusia itu para karyawan tersebut itu telah meluangkan waktu dan juga tenaga mereka
kepada orang lain, di mana dalam konteks di sini adalah perusahaan tersebut. Nah, tentu saja hal tersebut karena untuk mewujudkan tujuan, visi, misi, dan juga yang semua yang akan ingin dicapai oleh dalam sebuah perusahaan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.